Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk langsung saja kepada materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah tentang pasar modal. Baik, sebelum saya menjelaskan ke materinya, metode di sini saya gunakan adalah yaitu metode ceramah. Ya. Baik, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada materinya. Pasar dan instrumen pasar modal. Seperti hanya di pasar barang, pasar modal juga merupakan tempat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal jangka panjang. Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Istilah lain bagi pasar modal adalah bursa efek. Adapun efek artinya surat-surat berharga. Di Indonesia terdapat dua jenis bursa efek, yaitu ada BEJ, yaitu Bursa Efek Jakarta, dan BES, Bursa Efek Surabaya. Layaknya sebuah pasar, tentu ada barang-barang yang diperdagangkan. Di dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan tidak seperti pada pasar seperti baju, sepatu, tas, dan lain-lain. Tetapi di pasar modal ini dia berupa surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut sebagai instrumen pasar modal. Nah, instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada saham, obligasi, dan derivatif. Nah, yang pertama ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Jika kalian menanam modal di suatu perusahaan, maka kalian ikut ambil dalam pemilikan perusahaan tersebut. Nah, semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungannya yang diperoleh dari saham tersebut disebut dividen. Adapun jenis saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham prepen. Nah, selanjutnya yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan. Misalnya, perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Nah, baik. Nah, selanjutnya ada derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa waran dan right. Nah, yang pertama ada waran, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung di perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Baik, yang kedua itu ada right, masih di derivatif, yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain, atau hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini di pasar modal ada istilah pelaku dalam pasar modal. Pasar modal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak ada pelaku-pelaku dalamnya. Banyak pihak yang mempunyai andil dalam kegiatan di pasar modal. Berikut ini beberapa pelaku yang ada di pasar modal di Indonesia.
Nah, yang pertama yaitu ada pengawas. Tugas pengawas di sini yaitu di pasar modal secara resmi dilakukan oleh Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam adalah lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Tugas Bapepam membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut atau memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran. Nah, yang kedua, pelaku di pasar modal itu ada yang namanya penyelenggara bursa. Badan yang bertugas menyelenggara bursa atau perdagangan efek adalah Bursa Efek. Bursa Efek ini yang akan memberikan fasilitas perdagangan sehingga selalu memperbaiki teknologi yang dimiliki agar proses perdagangan berjalan fair dan efisien. Nah, selanjutnya ada pemain utama. Disebut pemain utama karena pihak-pihak ini yang paling berperan dalam perdagangan efek. Berikut ini pemain utama dalam bursa efek yaitu ada emiten. Ya, ada yang bisa disebut dengan emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau atau utang. Nah, jadi kata lain dari kepemilikan itu umumnya banyak kita ketahui bisa disebut dengan cash ya, atau bayar kontan. Dan ada juga dia berjenis utang sama dengan kredit. Nah, jika bersifat pemilikan maka diterbitkanlah saham, dan jika yang dipilih utang maka diterbitkan obligasi. Emiten terdiri atas perusahaan publik dan reksadana. Yang pertama ada perusahaan publik, yaitu perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham atau lebih dan telah memiliki modal disetor 3 miliar rupiah atau lebih. Perusahaan ini dapat dimiliki oleh masyarakat umum. Reksadana, yaitu emiten yang menerbitkan unit-unit sertifikat saham dan kegiatan utamanya melakukan investasi dalam efek. Bagi perusahaan yang ingin go publik dan menjadi emiten dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, persiapan untuk go publik. Perusahaan yang bermaksud go publik harus mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada manajemen harus memutuskan sebuah rencana untuk meningkatkan dana melalui go publik. Nah, selanjutnya yang kedua ada rencana go publik harus diusulkan dalam rapat umum pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam amandemen. Nah, yang ketiga ada perusahaan tersebut harus menunjukkan para ahli di bidang pasar modal dan lembaga penunjang untuk membantu dan mempersiapkan dokumen-dokumen. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk persiapan untuk go publik. Nah, selanjutnya ada istilah itu pencatatan di BEJ. Nah, setelah dinyatakan efektif dalam Bapepam, langkah berikutnya untuk dapat mencatatkan dan memperdagangkan saham di bursa adalah emiten dan penjamin emisi harus melakukan penawaran umum pasar perdana. Sebelum penawaran umum, emiten harus melengkapi persyaratan dalam langkah pencatatan di BEJ. Nah, selanjutnya ada istilahnya di investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek, emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, selanjutnya itu adalah
penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjual saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Selanjutnya ada perantara perdagangan efek atau pialang. Pialang merupakan perantara atau penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Nah, di sini ada yang namanya tugas pialang. Yang pertama, memberi informasi tentang emiten dan melakukan penjual surat-surat berharga kepada para investor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Terima kasih banyak telah berpartisipasi, meluangkan waktunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.